Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik dari mahasiswa Universitas Sains dan Teknologi Komputer Semarang, mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Modern, dan mahasiswa dari Politeknik Pratama Purwokerto, saya ucapkan selamat datang. Baik, saya ucapkan terima kasih yang sudah hadir pada pagi menjelang siang ya. Semoga semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan tak kurang suatu apapun. Amin. Oke, sebelum saya mulai ke materi terlebih dahulu, saya cek dulu bagaimana suara bisa diterima atau belum. Bagaimana suara bisa diterima, nggih? Insya Allah bisa, nggih. Terima kasih. Pada kali ini kita telah memasuki pertemuan yang ke-12, di mana pertemuan ke-12 ini kita mengupas mengenai analisis break even. Nah, minggu lalu kita telah mengenal adanya ini ya, pengertian perencanaan kapasitas, rencana produk, lokasi pabrik. Nah, kali ini kita pertemuan yang ke-12 bab 11 mengenai analisis break even. Oke, bagaimana suara bisa diterima? Insya Allah bisa ya. Terima kasih kehadirannya. Terima kasih ya. Terima kasih baik dari mahasiswa kelas manajemen, D3 manajemen, S1 kewirausahaan, S1 bisnis. Saya ucapkan selamat datang. Baiklah, sebelum saya mulai materi, silahkan berdoa dulu sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Oke, pada pagi hari ini alhamdulillah sudah banyak yang hadir ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai, alhamdulillah sudah ada yang hadir. Banyak ini ya, ada Mbak siapa ini? Ada dari ini ya. Mohon maaf, koneksi internetnya agak jelek ya. Jadi saya nggak buka kamera nih. Alhamdulillah sudah banyak yang hadir. Ada Mas Abdul Aziz, ada Mbak Khairun Nada, ada Agustia Rafifa, ada Mbak Serli ya, Mbak Serli Dwi, ada Imam Khori, ada Pak Audi Faundra Firmansyah, ada Husnul Khulud, ada Said dari kelas manajemen ya, Muhammad Abdul Aziz dari kelas bisnis. Oke, terima kasih. Sambil menunggu teman kalian, pada kali ini saya buka materinya mengenai analisis break even. Mungkin sudah tidak asing ya dengar kata analisis break even, di mana di sini sudah saya rangkum ya mengenai analisis break even. Nah, definisi break even sendiri atau break even point dikenal dengan BEP ya. Analisis break even point dikenal BEP itu adalah titik pulang ya, titik pulang pokok. Nah, jadi ini pokoknya harus kembali ya. Nah, mungkin sudah tidak asing titik pulang pokok, dan di sini
juga mempunyai pengertian di mana analisis break even ini adalah suatu usaha ketika memperoleh laba dan tidak rugi untuk keperluan. Terus kemudian ini ya keperluan analisis ya mempelajari kaitannya dengan review cost atau net profit. Nah, dengan break even ini pebisnis mengambil keputusan berkaitan dengan pengurangan atau penambahan harga jual, biaya dan laba. Oke, saya lanjutkan lagi mengenai analisis break even. Bisa juga dikenal dengan ini ya, teknik, di mana ada teknik analisa mempelajari hubungan antara biaya tetap dan biaya variabel, keuntungan dan volume kegiatan. Nah, ini yang dimaksud dengan analisis break even. Nah, kemudian analisis break even juga ini dilakukan apa saja? Misalkan adanya di sini BEP ini ada biaya tetap. Biaya tetap itu harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. BEP ini juga biaya tetap dibagi kontribusi per unit. BEP ini juga atau break even point ini juga bentuknya mata uang sama dengan harga jual per unit dikalikan per unit itu tadi. Nah, kenapa kok perusahaan ya perlu melakukan break even? Nah, ini kita kupas bersama ya. Nah, ini tujuannya adalah membantu pembisnis memahami perusahaan nilai keuntungan saat harga produk mengalami perubahan ya. Perubahan di sini maksudnya perubahan dari ini yang menunjukkan kerugian sehingga perusahaan pembisnis mampu mengantisipasinya saat terjadi penurunan penjualan. Nah, kemudian break even ini juga biasanya sering digunakan perusahaan mengeluarkan produk, artinya memproduksi sebuah produk tentu kaitannya dengan masalah yang harus dikeluarkan. Nah, kemudian penentuan harga jual ini serta jumlah barang atau jasa diproduksi ini ya atau dijual ke konsumen. Nah, ini ya yang dimaksud dari break even. Nah, digunakan untuk apa saja? Nah, ini sudah saya jelaskan ya. Di sini ada 4. Yang pertama di sini adalah mengetahui minimal jumlah harus dipertahankan oleh perusahaan. Kemudian tidak mengalami kerugian. Jadi perusahaan mempertahankan tetapi tidak mengalami kerugian ya. Yang kedua, ini mengetahui jumlah penjualan yang harus dicapai untuk memperoleh tingkat keuntungan tertentu. Kemudian yang ketiga, mengetahui seberapa jauh berkurangnya penjualan perusahaan tidak menderita kerugian. Yang keempat, mengetahui bagaimana efek perubahan harga jual dan biaya dan juga volume apa? Volume penjualan terhadap keuntungan. Nah, kemudian kalau ada pertanyaan ya, kapan analisis break even digunakan? Analisis break even point digunakan ini biasanya sering digunakan perusahaan untuk mengeluarkan produknya, artinya memproduksi sebuah produk tentu kaitannya dengan masalah biaya. Nah, di sini ya yang harus dikeluarkan, kemudian adanya penentuan harga jual serta jumlah barang atau jasa diproduksi atau dijual ke konsumen ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Jadi di sini di dalam analisis break even point ini mempunyai hasil yang baik asumsi. Nah, yang harus dipenuhi. Yang harus dipenuhi di sini ada 6 ya. Yang pertama apa? Pertama di sini adalah perilaku penerimaan, pengeluaran dilukiskan dengan akurat bersifat linear sepanjang jangkauan bisnis yang relevan. Kemudian yang kedua, biaya dapat dipisahkan antara biaya tetap dan biaya variabel. Yang ketiga, efisiensi dan produksi tidak berubah.
Kemudian yang keempat, harga jual tidak mengalami perubahan. Kemudian yang kelima, biaya-biaya tidak berubah. Kemudian yang keenam, bauran penjualan konstan ini tidak ada perbedaan yang signifikan antara perbedaan awal dan persediaan akhir ya. Jadi ini keenam ini adalah asumsi yang harus dipenuhi. Kemudian kalau ada pertanyaan, analisis break even point pentingnya bagi perencanaan usaha itu apa saja? Nah, kok ada kepentingan. Nah, jadi kalau ada pertanyaan seperti itu, nilai dari break even point ini membantu untuk mengetahui perubahan nilai laba. Jika tidak terjadi perubahan harga produk, hubungan antara nilai break even point, harga produk serta laba ya. Laba di sini hubungan sejajar. Maka jika salah satu nilai dari elemen tersebut meningkat, maka ini ya, elemen yang lain jika mengalami peningkatan, begitu pula sebaliknya ya. Nah, jadi di sini di dalam break even point ini menentukan harga. Bagaimana cara menentukan? Nah, ini ada beberapa rumus, misalkan nanti kita pelajari bersama. Ada biaya tetap per unit dikurangi per biaya variabel per unit. Nah, break even point juga ini ya, biaya tetap juga sama dengan margin kontribusi per unit. Jadi break even point ini ya dalam bentuk mata uang, yaitu harga jual per unit dikalikan break even point per unit. Nah, oke, saya lanjutkan mengenai materi kita ya, mengenai break even point. Nah, di sini ada bentuk-bentuk matematik ya dari break even point ini. Bentuk-bentuk matematik bagaimana? Nah, break even point ini sendiri di mana perusahaan tidak untung maupun tidak rugi. Jadi ya, kalau orang impas ya. Jadi di sini misalkan TR sama dengan TC. Nah, untung sama dengan TR ini ya, TR lebih besar daripada TC. Jadi otomatis ya, kalau untung itu modal itu lebih kecil daripada ini ya yang dijual, jadi kita mendapatkan sisa. Tapi kalau rugi itu adalah TR. Nah, kalau otomatis ya TR-nya penjualannya kecil tapi modalnya gede, itu namanya rugi ya. Kemudian TC ini adalah laba dari break even point. Rugi ini sama dengan Q ya. Oke, dalam pengertian ya, contoh optimasi, menghitung dari optimasi titik impas dalam ilmu ekonomi. Di sini adalah break even point ini ditentukan ini ya, ditentukan juga ada beberapa yang perlu diketahui ya. Misalkan ada dasar-dasar break even point. Dasar-dasar break even point itu apa? Ini misalkan biaya ya. Biaya di sini menjadi elemen utama dalam perhitungan break even point. Harus termasuk biaya tetap dan biaya variabel. Kemudian nilai biaya akan tetap konstan memiliki terjadi perubahan aktivitas produksi. Kemudian yang ketiga, nilai biaya variabel secara keseluruhan akan berubah sesuai dengan perubahan volume kapasitas produksi. Kemudian yang ketiga, selama periode analisis harga jual per unit tetap, sehingga selama waktu tidak ada perubahan harga jual dari perusahaan. Yang kemudian yang kelima dalam perhitungan ini adalah ini ya, jumlah produksi yang dihasilkan selalu dianggap telah habis terjual. Kemudian yang terakhir, perhitungan break even point ini ya bisa berlaku satu produk. Namun jika perusahaan memproduksi banyak, maka diperlukan pertimbangan. Pertimbangan apa? Pertimbangan dari hasil penjualan pada setiap produk. Jadi di sini asumsi di sini akan membantu
membantu untuk mengimplementasikan rumus-rumus dari break-even point. Nah, kemudian di sini juga dikatakan dasar-dasar ya, dasar aturan tetap menghitung break-even point ini. Nah, jadi jika mengabaikan hal ini akan terjadi kesalahan dalam perhitungan. Oke, saya lanjutkan mengenai materi kita. Nah, di sini kita pengaruh pajak terhadap break-even point. Maksudnya di sini ada rumus dengan target laba setelah pajak. Apabila kita inginkan menghitung tingkat perhitungan, maka diraih dengan target ya, target laba setelah pajak. Nah, yang dilakukan dengan konferensi sasaran ini ya, besaran ini adalah laba setelah pajak, adanya earning after atau after tax atau EAT menjadi besaran laba sebelum pajak atau EBT ya. Nah, kemudian rumus yang digunakan rumus yang digunakan ini EAT atau earning after tax ini sama dengan 1 dikurangi T. Kemudian EBT ini setelah besarannya EBT ini diketahui ya, langsung ke rumus dengan target laba sebelum pajak atau TVC, dan EBTQ ini sama dengan PV ya. Kemudian di sini ada metode persamaan. Nah, metode persamaan ini laba atau RB sama dengan PX ya, dikurangi A plus BX ya. Jadi laba bersih sama dengan ini ya, laba bersih itu disingkat dengan LB, rugi bersih RB. X ini adalah unit ya, unit terjual. P ini adalah harga terjual. B ini adalah biaya variabel ya, per unit. Kemudian A ini adalah biaya tetap. Nah, kemudian kita langsung masuk ke penjualan. BI varian ditambah BI tetap ditambah laba. Nah, kemudian penjualan BI ditambah varian dan BI tetap dikurangi rugi ya. Jadi tujuannya dari break even point ini, setelah kita menganalisis titik impas ini, kita dapat ini ya, mengetahui tujuan dari analisis ya. Analisis break even point terjadinya beberapa fungsi. Nah, bagi perusahaan ya, berikut ada 4 ya, jadi mengetahui dari break even point. Oke, saya lanjutkan. Ada 4 apa saja? Misalkan mengetahui nilai break even point ini membantu pengusaha dalam menentukan volume, kapasitas, produksi yang tersisa setelah tercapainya break even point. Kemudian yang di sini yang pertama ini intinya ini ya, mengetahui nilai break even point, maka mendapatkan proyeksi laba maksimum yang dapat diperoleh. Kemudian yang kedua, nilai ya, dengan adanya nilai break even point, maka perusahaan bisa menentukan langkah efisiensi kerja ya yang bisa dilakukan. Sebagai contoh apa? Penggantian tenaga dengan mesin saat terjadi optimisasi produksi, maka akan terjadi perubahan yaitu pada biaya tetap dan biaya variabel. Hal ini dikarenakan apa? Dikarenakan biaya variabel yang semula ini ya berasal dari biaya kerja digantikan dengan biaya tetap. Biaya tetap ini berupa mesin ya. Kemudian yang ketiga, dengan adanya nilai break even point ini membantu pengusaha ya. Pengusaha untuk apa? Untuk mengetahui nilai laba jika terjadi perubahan harga pokok. Jadi intinya di sini hubungan antara nilai break even point, harga produk serta laba hubungannya sejajar ya. Maka jika salah satu nilai dari elemen tersebut meningkat, maka nilai elemen ini mengalami peningkatan, begitu juga sebaliknya. Nah, jadi yang terakhir, break even point ini untuk mengetahui perubahan laba, maka break even point ini juga menentukan kerugian yang terjadi. Nah, jadi bagi pengusaha mengetahui nilai break even point ini, pengusaha bisa mengantisipasi ya nilai kerugian ketika terjadi penurunan dan penjualan.
Jadi ya tersebut ya. Kemudian di sini ada rumus ya, rumus break even point. Nah, ini tadi sudah saya singgung ya, biaya tetap CM per unit sama dengan titik break even point dalam unit. Kemudian biaya tetap CM rasio sama dengan titik break even point rupiah. Kemudian contoh kasusnya seperti ini ya, dengan menggunakan data PT Capek Deh memproduksi kantong plastik misalkan. Harganya berapa? Harganya 1000 lembar. Biaya variannya 600, BI-nya biaya tetapnya 100.000. Kemudian ditanyakan berapa penjualan dalam unit mencapai break even point. Kemudian yang kedua, berapa lembar kantong harus dijual mendapatkan laba 50.000. Kemudian yang ketiga, berapa laba BI varian turun 10% dan BI tetap turun menjadi 10.000. Nah, tapi volume penjualan ini dipertahankan ya dengan harga tetap. Yang keempat, berapa harga jumlah atau lembar jika PT Capek Deh ini ya 97.500, penjualannya 375 lembar per kantong plastik. Nah, kemudian kita lanjutkan ini ya, tingkat penjualan BEP. Nah, ini masuk ke metode persamaan. Penjualan BI varian ini ditambah BI tetap ditambah laba. Jadi 1000 X ini ya, kemudian sama dengan 600 X ditambahkan 100.000 ditambahkan 0. Jadi sama dengan di sini ada 400 X ditambahkan 100.000. Jadi ini dibagi ini jadi 250 ya. Jadi X-nya ya. X-nya sama dengan 250 kantong ya, atau 250 lembar kantong. Oke, saya lanjutkan mengenai tingkat penjualan. Nah, tingkat penjualan ini adalah metode kontributif unit. Jadi biaya tetap CM per unit sama dengan titik ya, titik BEP dalam unit. Jadi 100.000 sama dengan 1000 dikurangi 600 sama dengan 250 lembar. Kemudian yang kedua, berapa lembar kantong harus dijual untuk mendapatkan laba 50.000. Misalkan LB sama dengan PX ini sama dengan A tambahkan BX, jadi 50.000 sama dengan 1000 dikalikan ini ya, 1000X dikurangi 100.000 ditambahkan 600. Jadi ini ya, 400X sama dengan 150.000. Nah, kemudian X-nya berapa? 375 lembar. Jadi titik BEP ini dalam unit ini biaya tetap ditambahkan laba per unit ya. Jadi 100 ditambahkan 50 ini ya, dibagi 400 sama dengan ini ya, adanya 375. Kemudian yang kedua, berapa lama BI varian turun 10% dan BI tetap 10.000. Maka tapi di sini nih adanya volume penjualan yang dipertahankan dengan harga tetap. Jadi LB sama dengan PX dikurangi A plus BX. Jadi LB sama dengan 375 dikurangi 90 ditambahkan ini ya 540 dikalikan 375. LB sama dengan 82.500. Nah, kemudian berapa harga jual dibagi jika PT Capek Deh ini ya labanya 97.500, maka pada penjualan ini 375 lembar kantong plastik sama dengan PX dikurangi A plus BX, jadi 97.500 sama dengan 375P. Nah, dikurangi dari 9.000 ditambahkan 540 dikalikan 375, jadinya P-nya adalah 1040. Nah, itu adalah jawaban dari pertanyaan tadi ya. Jadi sudah bisa terjawab ya. Jadi di sini manfaat dari break even point di sini ya, manfaatnya
Ada manfaatnya, ada 3. Yang pertama sebagai pedoman bagi pengusaha untuk memberikan nilai. Nilai apa? Nilai di sini maksudnya nilai investasi yang tepat sehingga mengimbangi biaya produk awal. Kemudian yang kedua yaitu bahan analisis ya bagi perusahaan untuk mengetahui nilai jual beli. Jual beli di sini maksudnya jual beli saham, perencanaan, anggaran, dan proyeksi keuangan perusahaan. Kemudian yang ketiga, patokan menentukan margin ya. Margin di sini agar perusahaan memperoleh keuntungan bukan kerugian. Jadi pada dasarnya nilai ini maka akan lebih mudah perusahaan untuk menentukan kebijakan ya pada periode berikutnya. Selain itu adanya break even point ini pengusaha dituntut ya lebih jeli dan berinovasi. Nah, inovasi di berbagai bidang agar usahanya tetap eksis. Jadi membentuk break even point ini mendapatkan nilai ya. Nilai sebuah break even point ini ada 4 ya. Tadi elemen pembentuk ya, elemen pembentuk di sini termasuk biaya tetap, biaya variabel, harga jual, dan laba. Kemudian ada elemen dari ini ya, beberapa elemen dari break even point. Misalkan kita kenal tadi dengan adanya pembentuk break even point itu sendiri ya. Jadi dalam mendapatkan sebuah nilai break even point terdapat elemen ini ya, pembentuk ada 4 ya. Ada biaya tetap atau dikenal dengan visit cost. Nah, itu adalah biaya ini sering disebut visit cost ini adalah biaya yang nilainya tetap dan konstan walaupun menjadi perubahan pada proses produksi. Perubahan yang dimaksud adalah tidak beroperasinya suatu perusahaan memproduksi barang periode tertentu. Biaya bisa berupa penyusutan mesin, biaya tenaga kerja, biaya sewa gedung, dan sebagainya. Yang kedua ada biaya variabel atau variable cost. Nah, biaya variabel atau variable cost ini misalkan ini ya, biaya tidak tetap. Nah, lebih dikenal dengan variable cost adalah biaya yang nilainya berubah-ubah per unit. Nah, perubahan ini disebabkan misalkan adanya volume kapasitas produksi, biaya yang meningkat atau menurun sesuai dengan permintaan pasar. Nah, hubungannya apa? Hubungan di sini adalah hubungannya sejajar antara biaya variabel dan kapasitas produksi. Jadi saling berkaitan. Karena jika jika salah satu terjadi peningkatan maka mengikuti ya. Contohnya dari biaya variabel dan biaya listrik dan juga biaya baku ya, dari biaya transportasi dan sebagainya. Kemudian ada ini ya. Tadi yang kedua sudah mengenai biaya variabel, yang ketiga kita harga jual atau price ya, di mana harga jual ini diperoleh seluruh biaya dibutuhkan memproduksi barang ditambah lagi dengan nilai keuntungan atau margin yang ingin diperoleh. Nah, biasanya harga jual akan diperhitungkan per unit setelah diproduksi. Kemudian yang keempat, pendapatan atau refund. Refund ini adalah pendapatan atau penghasilan yang didasarkan dari penjualan produk. Jumlah pendapatan diperoleh dari harga jual dikalikan dengan jumlah produk yang terjual. Nilai dari pendapatan ini dibutuhkan memproyeksi pendapatan periode berikutnya dengan nilai margin atau jumlah unit ya, harga yang berbeda. Nah, oke ya, tadi sudah disinggung juga ya mengenai BEP per unit sudah, BEP nilai penjualan juga sudah, BEP nilai dari satuan mata uang juga sudah ya. Saya rasa cukup ya penjelasan pada pagi hari ini ya. Jadi di dalam BEP ini ada beberapa faktor. Faktornya apa? Peningkatan penjualan pelanggan, misalkan ada kenaikan biaya produksi, kemudian perbaikan peralatan. Nah, kok
pengaruh antara ini ya, misalkan kok faktor-faktor ini meningkatkan dan menurun tergantung faktor tersebut. Nah, karena di dalam peningkatan penjualan, ketika ada peningkatan penjualan pelanggan, itu berarti adanya permintaan lebih tinggi. Jadi perusahaan kemudian memproduksi produknya untuk memenuhi ini ya, barang, untuk memenuhi permintaan baru, dengan gilirannya menaikkan BEP untuk ini ya, menutupi biaya tambahan. Kemudian yang kedua, ada kenaikan biaya produksi. Kenaikan biaya produksi ini bagian yang tersulit di dalam menjalankan bisnis adalah ketika penjualan pelanggan atau permintaan produk tetap sama, kemudian sementara harga biaya di sini maksudnya biaya variabel meningkat sehingga harga bahan baku ya. Nah, jadi ada variabelnya meningkat ya. Jadi seperti adanya harga bahan baku misalnya. Nah, ketika BEP ini harganya naik, adanya biaya tambahan selain biaya produksi, maka biaya lain adalah meningkatkan ini ya, meningkatkan antara lain ada sewa gedung, kenaikan gaji karyawan, atau ini ya, tarif utilitas yang sangat tinggi. Kemudian yang ketiga, perbaikan peralatan. Jadi dalam kasus ini jalur produksi terputus-putus, bagian dari jalur perakitan rusak, adanya BEP meningkat karena adanya target unit tidak diproduksi dalam kerangka waktu yang diinginkan. Jadi kegagalan peralatan, biaya produksi lebih tinggi. Oleh karena itu impas itu lebih baik daripada rugi ya. Jadi impas itu lebih baik ya. Kalau kerugian kan sayang ya. Jadi dengan cara apa? Mengurangi BEP tadi, naikkan harga produk. Jadi naikkan harga produk itu tidak memiliki ini ya, tidak memilih, ingin lakukan tanpa ragu-ragu karena takut kehilangan beberapa pelanggan. Kemudian yang kedua, lakukan outsourcing. Outsourcing di sini portabilitas dapat meningkat ketika bisnis memilih outsourcing ya, dan dapat membantu mengurangi biaya produksi ketika volume produksi tinggi. Jadi kesimpulannya, dengan adanya tadi penjelasan saya tadi, dengan mengetahui BEP kita akan memperoleh untung yang besar, mampu menentukan langkah strategi perusahaan ya. Jadi dengan adanya misalkan software, fitur akuntansi, perhitungan transaksi, pelaporan keuangan, seperti adanya itu ya, beberapa sistem online itu ya, Awkrut online adalah software yang akuntansi berbasis school. Jadi digunakan ratusan ribu pengguna berbagai jenis bisnis di fiturnya ya. Jadi sangat cocok sekali untuk setiap bisnis ya di Indonesia. Jadi bisnis ini lebih mudah dengan adanya pembukuan, dan juga ini ya, pembukuan ini bersama dengan Awkrut online. Nah, oke ya, saya rasa itu tadi misalkan ya, sebagai contoh seperti itu tadi ya. Oke, saya rasa pertemuan hari ini cukup, pertemuan yang ke-12. Pertemuan berikutnya kita mengenal adanya linear programming grafik. Semoga materi ini bermanfaat untuk kalian semua. Mohon maaf ya, kameranya mati ya. Terima kasih kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Terima kasih.